Nama sebelumnya yaitu Danang Sutawijaya. Kemudian sebutannya jadi Panembahan Senopati. Beliau tercatat dalam sejarah dan dikenal sebagai raja pertama Mataram Islam. Adalah sosok visioner yang mendirikan salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Jawa. Danang Sutawijaya, putra sulung Ki Ageng Pemanahan dan Nyai Ageng Pemanahan. Ia mewarisi jabatan ayahnya sebagai Adipati Mataram di bawah Kesultanan Pajang sebelum memproklamasikan Mataram sebagai kerajaan yang mandiri. Panembahan Senopati lahir dari keluarga yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Ayahnya Ki Ageng Pemanahan adalah tokoh yang berjasa dalam mendukung Sultan Hadiwijaya, penguasa Pajang. Berkat loyalitas keluarganya, Danang Sutawijaya diangkat menjadi anak angkat Sultan Hadiwijaya dan diberi tempat tinggal di dekat Pasar Pajang, yang kemudian membuatnya dikenal sebagai julukan Raden Ngabei Sak Loreng Pasar atau Raden Ngabei Loreng Pasar. Saat dewasa, Danang Sutawijaya terlibat dalam pertempuran melawan Arya Penangsang yang dianggap pemimpin pemberontakan dari Demak. Berkat strategi cerdik yang dirancang oleh Ki Juru Martani, paman sekaligus penasihatnya, Arya Penangsang berhasil dikalahkan. Keberhasilan ini memperkuat posisinya di mata penguasa Pajang dan rakyat. Namun, setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya pada tahun 1582, Pajang dilanda konflik suksesi. Danang Sutawijaya melihat peluang untuk membebaskan Mataram dari kendali Pajang. Pada tahun 1586, ia memproklamasikan kemerdekaan Mataram dan memulai era baru sebagai Panembahan Senopati Engalogo Saidin Panotogomo. Sebagai penguasa, Panembahan Senopati dikenal memiliki visi besar untuk memperluas kekuasaan Mataram. Ia memimpin berbagai kampanye militer untuk menaklukkan wilayah-wilayah strategis. Mataram berhasil mematahkan perlawanan Arya Pangiri yang menggulingkan Pangeran Benowo dari tahta Pajang. Setelah itu Pangeran Benowo bersekutu dengan Senopati dan menyerahkan Pajang kepadanya. Pada tahun 1590, Senopati menundukkan Madiun yang saat itu dipimpin Adipati Ronggojumeno, putra Sultan Trenggono. Dalam proses ini Senopati memperistri Putri Ronggojumeno, Ratna Jumilah, yang kemudian menjadi simbol penyatuan darah Mataram dan Demak. Wilayah Kediri dan Pasuruan juga berhasil tunduk kepada Mataram, baik melalui diplomasi maupun pertempuran. Keberhasilannya dalam memperluas kekuasaan tidak hanya karena keunggulan militernya, tetapi juga karena kecakapannya dalam membangun aliansi dan memainkan politik strategis. Sebagai tokoh yang dihormati, Panembahan Senopati juga memiliki reputasi sebagai pemimpin spiritual. Dalam tradisi Jawa, ia sering dikaitkan dengan legenda pertemuannya dengan Kanjeng Ratu Kidul, penguasa mistis Laut Selatan. Hubungan ini dipercaya memberikan kekuatan spiritual dan legitimasi bagi kekuasaannya. Dalam kehidupan rumah tangga, ia memiliki beberapa istri, termasuk Waskita Jawi, Ratna Jumilah, dan Nyai Adisoro. Keturunan dari pernikahan ini melanjutkan dinasti Mataram yang kelak menjadi kerajaan besar di Nusantara. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 di Kajenar. Ia diberi gelar Anumerta
Panembahan sedo ing Kajenar dan dimakamkan di Pasarian Mataram, Pacimatan Kota Gede. Kepemimpinannya diteruskan oleh putranya Anyokrowarti yang melanjutkan perjuangan membesarkan kerajaan. Meski gelar Sultan baru digunakan pada masa cucunya Anyokrokusumo, Panembahan Senopati tetap dianggap sebagai pendiri dan peletak dasar kejayaan dinasti Mataram Islam. Visi dan kepemimpinannya menjadikan Mataram sebagai salah satu kerajaan paling berpengaruh di Jawa. Jadi kesimpulannya, kisah Panembahan Senopati bukan hanya tentang politik dan peperangan, tetapi juga tentang keberanian, strategi, dan tekad untuk memersatukan Jawa. Ia adalah tokoh yang mengubah sejarah, mewariskan warisan abadi berupa dinasti yang memengaruhi budaya dan tradisi hingga masa kini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam Rahayu Berkah Gusti.